Kan, mana Rumayani? Ya, jadi ini soalnya kemarin pokoknya yang H0-nya golongan darah di masyarakat seimbang. Jadi ini uji apa? Kita topiknya uji apa ini kemarin ya? Kemarin uji Kolmogorov, Pak. Untuk satu sampel ya? Ya. Sama uji apa? Ada dua kan? Ya, Kolmogorov Smirnov sama Rans. Nah, sama uji Rans ya. Ini yang Kolmogorov ya? Ya, yang nomor 1 yang Kolmogorov Smirnov. Jadi apa waktu itu persoalannya? Iya, saya lupa Pak soalnya. Lupa ya. Oke. Ada yang bisa menjelaskan dulu soalnya apa nih? Rifki coba bantu Rifki. Soalnya apa nih Rifki? Rifki Hidayatullah. Masih mute tuh Rifki. Iya Pak, bentar. Udah Rumayani ini aja ditampilkan, tapi maksudnya soalnya dibaca oleh Rifki coba. Pak, jadi peneliti mengambil sampel sebesar 100 orang, dilihat golongan darahnya. Harapan peneliti bahwa golongan darah di masyarakat seimbang, ternyata didapatkan hasil sebanyak 30 orang bergolongan darah A, 20 orang bergolong darah B, 40 orang bergolong darah AB, dan 10 orang bergolong darah O. Selidikilah dengan alfa 5%, apakah harapan peneliti terpenuhi? Ya itu ya. Oke, Rumayani silakan. Ya, jadi dari soal itu didapatkan H0-nya golongan darah di masyarakat itu seimbang. Jadi distribusinya seragam. Terus H1-nya golongan darah di masyarakat tidak seimbang. Jadi distribusinya tidak berdistribusi seragam. Lalu taraf signifikansinya 0,05. Dari soalnya tadi masyarakat yang bergolongan darah A 30, yang B 20, AB 40, dan 0 10. Lalu dibuat frekuensi kumulatif dari setiap golongan darah, karena terdistribusi seragam jadinya 1/4, ini B 1/4, jadinya frekuensi kumulatifnya 2/4, dan seterusnya. Lalu yang SNX ini frekuensi kumulatif yang ini, jumlah masyarakatnya. Jadinya seperti ini. Lalu dari F0X sama SNX ini dihitung selisihnya, lalu dimutlakkan. Didapatkan seperti ini. Dari soal tadi diketahui N sama dengan 100, jadinya didapatkan dari tabel D-nya 0,136. Lalu dari ini, D-hitungnya, dilihat maksimumnya dari F0X dikurangi SNX, didapatkan 0,15. Karena dihitung lebih dari D-tabel, maka kita tolak H0. Sehingga kesimpulannya dengan tingkat signifikansi 5% terdapat cukup bukti untuk menyatakan bahwa golongan darah di masyarakat tidak seimbang. Oke. Baik. Kalau dilihat dari prosedurnya sudah betul ya. Sudah betul yang dilakukan oleh Rumayani Nur. Di situ nilai kritis D itu 0,136. Itu diambil dari nilai N yang di atas 35 ya, kalau dilihat di tabelnya Kolmogorov 1 sampel ya. 136 dibagi akar berapa tuh? Akar 100 ya? Iya, Pak. Itu jadi 0,136 itu ya. Kemudian statistik hitungnya udah benar ya, 0,15, lebih besar daripada itu. Kesimpulan tolak 0 ya. Oke.
Jadi golongan darah di masyarakat itu tidak seragam ya, tidak seimbang ya. Ternyata lebih banyak mana ini? Ternyata AB lebih banyak dari sampel ini ya. Gitu ya, dari sampel ini AB lebih banyak ya, frekuensi sama A. Ya, B-nya sedikit ya. Begitu ya. Oke, ada yang punya jawaban berbeda atau ini tidak tepat? Atau gimana? Ada komentar? Oke. Kalau tidak ada, berarti sudah ini ya jawabannya. Oke. Baik, terima kasih ya Rumayani Nur ya untuk yang ini bisa di close. Kita bahas yang soal nomor 2-nya ya yang minggu lalu juga kita belum sempat bahas ya. Oke, saya minta siapa nih ya, laki-laki ya, Faiz Safik ya, Faiz. Hadir, Pak. Silakan Faiz, dibahas soal berikutnya yang minggu lalu. Izin mempersiapkan sebentar, Pak. Ya, silakan. Siap, oke Faiz. Uji apa, Faiz? Ujiran. Mana yang ini ya. Suatu studi tentang agresivitas anak dilakukan oleh seorang peneliti terhadap 16 anak kecil. Peneliti mengamati pasangan-pasangan anak kecil dalam suatu permainan yang terkontrol. Hampir semua 16 anak berhasil dari tempat penitipan anak dan bermain bersama setiap hari. Setelah studi selesai, semua analisis lebih lanjut, peneliti tersebut terlebih dahulu ingin menguji kerandoman skor agresi anak. Dengan tingkat signifikansi 5%, apakah urutan data skor agresivitas anak bersifat random? Ini udah pernah dibahas belum ya? Halo? Kayaknya pernah ya? Oke. Ya waktu itu diskusi apa ya? Waktu itu diskusi apakah pakai median atau pakai apa gitu ya kalau nggak salah ya. Tapi nggak apa-apa, silakan lanjut ya. Iya, Pak. Silakan lanjut. Jadi gimana jawabnya? Harusnya yang ini ya, Pak. Ya. Jadi untuk menentukan skor mana yang termasuk yang kecil, masuk yang kecil, dan masuk yang besar itu menggunakan median data, Pak. Oke. Terus? Setelah dihitung, mediannya 25,5. Terus kita urutkan datanya. Dengan A itu yang skor yang lebih besar dari median, B itu skor yang lebih kecil dari median. Sehingga urutannya menjadi ini, Pak. Oke, terus?
Kemudian rannya ada 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kemudian N1-nya 8 dan N2-nya 8. Kemudian didapatkan F1 4 dan F2-nya 14. Sehingga keputusannya F1 lebih kecil dari R observasi kurang dari F2. Sehingga hasilnya gagal tolak H0. Kesimpulannya adalah dengan tingkat signifikansi 5%, maka terdapat cukup bukti bahwa untuk data skor agresivitas bersifat random. Urutan data skor agresif bersifat random. Oke. Baik. Kira sudah betul ya. Oke. Ada yang punya jawaban lain? Kayaknya kita udah pernah bahas itu ya, yang agresivitas ini pakai apa? Waktu itu ada pertanyaan ya mingguan ya. Ini ternyata pakai median ya, mengelompokkan apakah di atas atau di bawah median ya. Kemudian diuji randomisasinya ya, kerandomannya. Oke. Ada yang punya jawaban berbeda? Saya kira kalau tidak ada, kita lanjut ya ke topik hari ini. Kita membahas uji McNemar dan uji tanda ya, sign test ya. Jadi ada dua uji yang kita bahas hari ini, uji McNemar dan uji tanda ya. Oke. Bentar ya. Oke. Nah, kasus ini sebenarnya ujinya itu adalah uji satu sampel, tetapi kita lihat ya, coba kita share ya. Oke. Sampelnya itu diukur 2 kali ya, 2 kali atau pengamatan berpasangan ya. Jadi kita membahas sebuah fenomena uji satu sampel, tapi sampel tersebut diukur 2 kali atau satu sampel atau satu unit sampel tapi terdiri dari 2 yang berpasangan gitu ya. Jadi ini kasusnya kira-kira seperti itu. Oke. Udah bisa dilihat nih ya paparannya ya. Ini yang saya juga udah Anda pasti udah terima juga ya. Kita bahas uji McNemar dulu ya. Uji ini diterapkan ya untuk kasus rancangan yang misalnya eksperimen yang kita mengamati sebelum dan sesudah ya. Dimana jadi artinya sebenarnya kalau membandingkan sebelum dan sesudah itu berarti pengamatan antara misalnya sesudah gitu ya, itu berkaitan itu dengan pengamatan dengan sebelum, jadi berpasangan ya kan. Jadi seolah-olah kayak pengamatan kedua itu ada kontrol dari pengamatan pertama gitu ya, ada hubungannya ya. Nah skalanya bisa nominal atau ordinal ya. Jadi uji McNemar ini banyak dipakai kalau skalanya nominal atau ordinal ya. Misal ya ini ada menguji efektivitas perlakuan ya. Misalnya apakah setelah pertemuan atau sebelum pertemuan ya, pengaruh editorial ya, pengaruh iklan dan sebagainya ya, itu bisa digunakan untuk melihat ya perbandingan sebelum dan sesudah ya. Sehingga apakah itu akan mempengaruhi pilihan atau mempengaruhi responnya ya. Jadi rancangan pre dan post test ya, pre dan post test ya, membandingkan sebelum dan setelah tes ya. Skala kekuatannya di nominal. Uji ini dapat dipakai untuk menguji efektivitas suatu treatment ya, perlakuan tertentu terhadap kecenderungan pilihan para pemilih atau berbagai calon. Jadi gini maksudnya sebenarnya. Jadi kalau kita punya satu observasi ya, tapi dia berpasangan sebelum dan sesudah misalnya ya, itu kan berpasangan ya. Nah itu kita bisa melihat kalau kita kasih intervensi atau kasih treatment, apakah nanti setelah treatment atau setelah kita intervensi itu berbeda apa tidak dengan sebelum dikasih intervensi. Kalau dia
efektif, berarti kan setelah dikasih intervensi dia harus berbeda gitu ya, signifikan berbeda. Ya. Kemudian sampelnya acak ya, uji McNemar sampel bersifat dependent, sampelnya itu maksudnya antara sebelum dan sesudah itu dependent bukan independent, ya saling bergantung, tidak lepas ya. Skala pengukurannya bisa digunakan nominal ya. Jadi ini biasanya untuk hipotesis nolnya ada ya, tidak ada perbedaan antara nilai sebelum dan sesudah treatment ya. Atau H1-nya ada perbedaan ya antara nilai sebelum dan sesudah. Tetapi nanti bisa juga ujinya bisa satu arah ya. Misalnya kalau sebelum dan sesudah itu diharapkan lebih tinggi daripada sebelum. Nah, itu uji satu arah ke kalau diuji diuji parametrik kan Anda bisa menguji mu difference ya, mu difference ya. Kan di pasangan itu kan D difference ya, difference antara sebelum dan sesudah gitu ya. Gimana di bawah ya. Jadi Y-nya itu sebelum dan sesudah ya. Sebentar, ini kenapa enggak muncul ya? Sebentar ya, ada kesalahan teknis nih. Discharge ya. Oke, saya coba. Oke, bentar ya. Ada error di layar saya. Oke, gini ya. Slide show. Oke. Jadi pengamatannya itu ada Y before ya kan, sama Y after gitu kan. Nah, Y after. Nah, difference-nya itu adalah mungkin Y after dikurang Y before ya kan, Y after dikurang Y before gitu ya. Nah, dulu kalau di parametrik kita menguji mu D kan. Kalau mu D-nya sama dengan 0, ya, kalau mu D rata-rata difference-nya 0 itu artinya nggak ada beda gitu ya. Itu H0-nya ya. Tapi bisa juga mu D-nya kita hipotesiskan apa? Mu D-nya kita hipotesiskan dia positif ya, bisa positif gitu ya. Mu D-nya kita positif itu. Mu D lebih besar dari 0. Nah, ini uji satu arah kan. Bisa juga ada yang hipotesisnya mu D tidak sama dengan 0 atau mu D kurang dari 0. Kalau di parametrik begitu ya. Nah, demikiannya ya pengujian ini nanti bisa satu arah, bisa dua arah. Ini uji dua arah ya yang ini ya. Ada perbedaan saja nih ya. Tapi bisa juga ujinya uji dua arah ya. Gimana cara dapatnya? Nah, ini simple ya. Kalau McNemar dia mengusulkan dia menguji dengan apa itu menyusun ke dalam tabel segi 4 ABCD ya. Nah ini ya, jadi ada sebelum sesudah gitu ya. Jadi kalau dia apakah dampaknya lebih tinggi atau lebih rendah, positif atau negatif ya. Jadi kalau sebelum ya nilainya itu misalnya setelah itu turun gitu ya, di sini masukin ke kelompok A gitu ya. Nah, kalau dia dari positif ke negatif, nah masuk ke B gitu ya. Jadi kalau positif ke negatif ke A, positif ke B gitu ya, negatif ke negatif C dan negatif ke positif ya D gitu ya. Nah ternyata observasi ini ya kalau kita hitung dengan chi-square ya itu kan mirip dengan uji frekuensi apa namanya perbandingan frekuensi observasi dengan frekuensi yang diharapkan ya sebenarnya. Jadi itu mengikuti distribusi chi-square ya. Maka ujinya pakai chi-square ya. Oke. Setelah itu kan baru kemudian dihitung dibandingkan dengan chi-square tabel ya. Kalau dia chi-square hitungnya, ini lihat nih ya prosedurnya ada uji dua arah. Kalau uji dua arah langsung alfa itu ya. Tapi kalau Anda ujinya satu arah, alfanya dikali 2. Ya, misalnya gini lah. Kalau Anda nguji dengan alfa berapa? 5% ya. 5%, ya kan?
ini tabelnya langsung ada tuh di tabel chi-square itu kan uji satu arah kan sebenarnya ya. Uji dua arah maksud saya ya, chi-square tabel itu ya. Tapi nanti kalau Anda mengujinya satu arah ya itu misalnya kalau alfa 5% berarti nanti Anda uji satu arahnya pakai alfa 10% itu ya. Alfanya dikali 2 gitu ya. Jadi chi-square dengan alfa 10%. Gitu. Karena 5% ini uji dua arah yang kanan kiri kan. Gitu ya. Atau Anda kalau pakai p-value ya, kalau pakai p-value gini caranya ya. P-value-nya dibagi 2 dibanding alfa untuk satu sisi ya. Kalau untuk dua sisi baru p-value langsung bisa dibandingkan dengan probability dari chi-square ya. Yang paling mudah Anda pakai chi-square hitung ya dibandingkan dengan chi-square tabel. Cuman kalau chi-square tabel dengan uji satu arah Anda langsung bisa pakai itu ya dari tabel. Tapi kalau Anda uji kalau dua arah tadi ya, maksud kalau uji satu arah Anda alfanya harus dikali 2 untuk dicari di tabel ya. Ini contohnya, saya kira ini menguji efektivitas iklan ya sebelum dan sesudah gitu ya. Jadi di sini berdasarkan survei 21 orang gitu ya yang dipilih secara acak yang diamati sebelum bumbu masak diiklankan di TV dan setelah. Ya, ternyata diamati ya kalau dia menggunakan bumbu tersebut dari dikasih sebelum maupun sesudah ya, dikasih plus maupun minus. Jadi ditanya sebelum iklan pakai bumbu itu enggak, setelah ikan pakai bumbu itu enggak, gitu, plus minus itu ya. Kemudian nanti dikelompokkan tabelnya dari plus ke minus berapa, dari plus ke plus berapa, dan seterusnya sehingga bisa dihitung chi-square-nya ya. Oke, jadi kira-kira itu ininya ya. Jadi wilayah kritisnya kita bisa tentukan. Ini uji apa nih? Sebenarnya kalau ini uji apa? Ini uji dua arah ya ini ya. Ada perbedaan doang gitu. Ya, tapi bisa aja ujinya kalau uji satu arah berarti apa? Setelah diuji bahwa sesudah iklan ininya positifnya apa? Yang menggunakan lebih banyak gitu ya, yang menggunakan bumbu tersebut lebih banyak gitu. Itu bisa juga kan? Ya uji satu arah. Tapi ini uji uji. Kalau uji satu arah, kalau pakai alfa berapa ini 5% ya? Pakai alfa 5% ya. Ini kan kita pakai alfa berapa? 5% ya. Sebentar. Kenapa enggak ini ya? Nah, ini kan alfanya 5% ya. Uji satu arah. Kalau uji dua arah gimana? Chi-square-nya kita bandingkan dengan chi-square apa? 2 alfa ya. Berarti chi-square 10% nanti dicari ya. Itu ya. Nah, kalau uji satu arah yang ini ya. Sebentar, saya kayaknya perlu ambil pen. Oke, jadi kalau dia chi-square-nya uji satu arah ini jadinya 2 alfa ya 0,1. Anda cari itu chi-square tabelnya ini ya. Kalau uji satu arah ya itu caranya. Kalau ini uji satu arah, uji dua arah ini ya. Hanya ada perbedaan saja gitu ya. Oke, dihitung ya. Ketemu ya chi-square-nya 3,84. Tabel chi-square tabel ya. Chi-square hitungnya dengan formula itu didapat 1,23 ya. Dengan tingkat signifikansi 5%, tidak ada perbedaan ya. Jadi iklannya nggak efektif gitu ya. Kira-kira sini. Nah ini nanti Anda bahas di ini untuk presentasi ya. Kasus yang ini efektivitas program imunisasi ya. Presentasi ini boleh data sebagai berikut ya. Nah ini kemudian yang ini nanti disubmit di Google Classroom ya. Di Google Classroom ya. Yang efektivitas kampanye ya, kampanye dulu Chuck Carter sama Reagan ya, Presiden Jimmy Carter ya, sama Ronald Reagan ya.
Anda uji apakah kampanye mereka itu berhasil mengubah gitu ya, efektif atau tidak gitu ya. Nah ini uji McNemar. Ya. Kemudian untuk uji tanda, Saintes ya, ini juga untuk pengamatan berpasangan ya. Jadi sebelum dan sesudah termasuk juga kan, ya, termasuk juga ya. Jadi kalau kita lihat ya, apakah ada perbedaan antara dua kondisi sebelum dan sesudah tanpa melihat besarnya perbedaan yang terjadi ya. Uji tanda menggunakan data dengan skala ordinal. Ya, paling tidak skala ordinalnya menggunakan tanda plus untuk kejadian yang lebih baik, tanda minus untuk kejadian yang kurang baik, dan tanda 0 untuk kejadian yang tidak ada perbedaan pada pasangan data ya. Kejadian yang bertanda 0 tidak diikutsertakan ya dalam sampel. Ya. Uji tanda, uji yang digunakan untuk perbedaan dan bukan besarnya perbedaan. Jadi dia cuma melihat apa ada perbedaan apa enggak, tidak lihat lagi berapa besar bedanya gitu ya. Makanya itu tandanya cuma positif atau negatif. Oke, jadi hipotesisnya kalau nggak ada beda berarti ya sama saja ya jumlah tanda positif dan tanda negatif sebenarnya itu kan. Kalau proporsi yang positif dengan proporsi yang negatif sama kan nggak ada beda ya. Jadi ujinya mirip kayak uji uji yang dulu binomial ya kita punya ya. Karena tandanya positif negatif itu kan cuman distribusi binomial ya, karena variabelnya cuma positif dan negatif. Tentukan tanda selisih antara setiap anggota pasangan, tentukan nilai N, yaitu banyak pasangan yang selisihnya menunjuk ya, dihilangkan ya. Jika N kurang dari 5, kurang dari 25, Anda menggunakan p-value atau di mana X hitungnya itu ya, peluang X lebih dari X hitung ya itu ya. X hitungnya adalah banyaknya tanda plus ya, dan NX hitung adalah tanda N-X ya itu ya. N-X hitung adalah tanda negatif ya. Jadi Anda gunakan apa? Tabel binomial. Yang mau uji tanda ya, mengikuti uji binomial sebenarnya. Ya. Kalau Anda tentukan alfanya nanti bandingkan dengan p-value yang diperoleh dari binomial ya. Untuk uji satu arah tolak H0 jika p-value sama atau lebih kecil dari p-value dari alfa ya, p-value kurang dari alfa. Ya. Untuk uji dua arah, Anda tolak H0 jika 2 kali p-value yang dihasilkan sama atau lebih kecil dari alfa atau p-value kurang dari sama dengan alfa per 2. Ya, jadi kalau Anda bandingkan, kalau uji dua arah nanti p-value dibandingkan dengan alfa per 2 ya. Kalau alfanya 5%, Anda bandingkan dengan alfa per 2 ya, 2,5%. Berarti p-value Anda bandingkan dengan 2,5%. Ini contoh soalnya, saya kira sudah ini ya. Anda pelajari kasus di STIS ini ya, ke perpustakaan ya. Apakah ada perbedaan antara mahasiswa semester 6 dengan menggunakan uji tanda ini yang mengunjungi kunjungan perpustakaan ya. Dia bilang angkatan 51 jurusan komputasi statistik ya, itu apakah memang misalnya lebih besar gitu ya daripada yang lain ya. Nah, kunjungan semester 6 dibanding dengan kunjungan semester 7 ya. Jadi kalau udah semester 7 ya pasti juga lebih sering ke perpustakaan gitu ya untuk mahasiswa ya. Ya. Nah, ini hasil ininya ya, berapa berapa mahasiswa gitu ya yang ke perpustakaan pada semester 6 dan semester 7. Kan berarti pengamatan sebelum dan sesudah ya, pengamatan berpasangan ya. Oke. Gitu uji tanda ya. Bagi pakai apa? Pakai binomial ya. Jadi dari soal tadi ya, itu ada hipotesisnya jumlah kunjungan semester 6 dan semester 7 sama ya.
lawan hipotesisnya apa ini? Jumlah kunjungan dari mahasiswa kompleks pada semester 7 lebih besar ya. Lebih besar itu artinya uji apa? Satu arah ya. Ya. Kemudian taraf nyatanya 5% dan ujinya satu arah. Oke. Ini dikasih tanda kalau dia lebih tinggi plus ya, kalau dia lebih tinggi ya, lebih rendah negatif. Ini ada negatif. Dulu rajin ya 26 kali ya, sekarang 26 orang atau 26 kali. 25 nih turun minus-minus gitu ya. Sementara ada yang tetap ya 0 gitu ya. Ini tanda plusnya 10, tanda minusnya 3, ya, tanda nolnya 1 ya. Dari informasi di atas, N-nya berarti 13 ya, 0 tidak dimasukkan. Kemudian kita punya kejadian yang kita amati, X tanda negatif ya. Bisa kejadian yang bersama menggunakan tanda plus atau negatif. Diambil yang terkecil ya. Yang terkecil adalah tanda negatif. Karena sampel kurang dari 25 maka digunakan distribusi binomial ya. Kita memperoleh kalau kita hitung peluang X kurang dari sama dengan 3 ya itu ya. Berarti ya. Peluang X X kurang dari sama dengan 3 ya. Jadi ya. Kita lihat di aturannya tadi kurang dari sama dengan 3 ya. Peluang X kurang dari sama dengan ya, atau peluang X ya, kurang dari sama dengan N min X tadi ya. Jadi ya, mana tadi statistik, gini ya. Nah, karena ujinya satu arah, ya, ujinya satu arah langsung di apa? Bandingkan dengan alfa ya. Jadi p value langsung dengan alfa. Jadi kalau seandainya dia dua arah, ya kan, p value dibandingkan apa? Dibandingkan alfa per 2 ya. Kalau dua arah ya. Kalau dua arah dibagi p value dibagi alfa per 2 ya. Kalau kurang dari baru dia tolak ya kan, kurang dari sama dengan 0 ya. Kurang dari sama dengan alfa per 2 ya. Karena uji satu arah ini langsung p value. Jadi kalau andaikan ujinya dua arah berarti apa? P value-nya dibandingkan dengan alfa per 2 ya. Kalau uji dua arah. Nah, sementara ini uji satu arah ya. P value-nya 0,046 bandingkan alfa 5%. Kurang dari ya. Ya, betul, ternyata berdasarkan data ini dapat dilihat bahwa lebih dari ya, pada semester 7 itu lebih besar tuh ya tingkat kunjungannya ke perpustakaan ya, karena dia mungkin bikin skripsi ya. Nah, kalau dia sampelnya besar sama ya, dulu kita uji binomial sama ya, korek Z ya, ditari mu apa namanya dengan rumus ini Z-nya ya. Jadi ada koreksi kalau di apa tanda positifnya lebih banyak gitu ya, itu dikoreksi dengan setengah. Kalau tanda positifnya atau statistiknya kurang dari N per 2-nya gitu ya, data sampel itu berarti dia ditambah gitu ya. Saya kira ini nggak ada masalah ya. Nah ini nanti untuk presentasi di apa kelas ya. Kemudian yang ini untuk disubmit di ini buku salah ketik ya. Salah ketik ini disubmit ya. Maksudnya disubmit di Google Classroom. Oke. Saya kira itu ya. Review sedikit untuk ini. Kalau ada pertanyaan silakan. Ada pertanyaan? Izin tanya, Pak. Silakan, siapa ini? Muhammad Al-Hafidh Pak. Ya, Muhammad Al-Hafidh silakan ya. Dalam uji tanda itu, kalau kita memberikan tanda positif atau negatif itu, apakah selalu gini, Pak? Misalkan sebelum kan nilainya 29, setelahnya itu misalnya 35, itu kan lebih besar. Apakah kita langsung memberikan positif untuk yang lebih besar aja, atau yang kurang dari juga bisa kita taruh positif? Misalkan kan dalam kasus kan beda-beda. Misalkan kita pengen nguji apakah jumlah kunjungan perpustakaan tuh lebih besar
setelah saat semester 7 udah pada semester 6. Tapi bisa juga kita kan ngujinya apakah saat semester 7 itu mengalami penurunan gitu. Nah, itu tandanya apakah berubah atau tetap positif atau negatif itu, Pak? Oh, bagus ini ya pertanyaannya ya. Jadi ini kan. Oke. Gimana caranya ya? Kita share whiteboard ya. Oke, jadi paham ya pertanyaan dari Muhammad Hafiz Sani ya. Bagus nih pertanyaannya ya. Jadi Sani ya, saya panggilnya ya. Sani menanyakan tanda plus dan minus itu apakah selalu yang lebih besar yang kita kasih plus gitu ya dari pindah ke, atau bisa sebaliknya gitu ya. Karena bisa jadi kalau uji satu arah tadi ya, itu kan menguji satu arahnya apakah arah yang kanan atau arah yang kiri gitu ya. Kalau kita lihat dari sisi binomial ya kan. Ya. Kalau kita lihat ya dari distribusi binomialnya ya. Nah, gini ya. Kalau binomial kita dekati dengan normal ya. Oke. Itu kan kalau kalau ini kita jadikan sebagai tanda plus ya, banyaknya tanda plus gitu ya. Ya kan? Banyaknya tanda plus sebagai misalnya untuk membandingkan H0 gitu ya. Ini proporsi tanda plus sama dengan proporsi tanda minus ya. Kalau kita punya hipotesis bahwa dia lebih baik ya, kalau plus kita definisikan sebagai sesuatu yang lebih baik ya. Jadi kalau berubah dari X ke Y, di mana kalau Y lebih besar dari X kita kasih tanda positif ya misalnya ya. Maka ini kita punya hipotesis searahnya gini ya. Ya kan? Betul nggak gini ya? Ya gitu ya. Nah, statistik kalau kita pakai statistik uji plus itu daerah tolak H0-nya di sini ya. Ya enggak? Kalau kita pakai tanda plus ya kan. Berarti kita akan menolak peluang, kalau kita hitung ya berapa peluang banyaknya tanda plus kan itu ya. Di sini ya titik kritisnya itu. Jadi kalau kita pakai p value di sini ya. Nah, misalnya alfa 5% ya. Nah, 5%. Maka kita hitung statistik kita itu jatuh di mana. Kalau misalnya nanti jatuhnya di sini, berarti memperoleh tanda positifnya itu lebih besar nih, Pak. Peluang tanda plus ya, banyaknya tanda plus ya. Banyaknya tanda plus lebih besar dari nilai tertentu ya, statistik ujinya di sini kan. Ya. Banyaknya plus hitung ya maksudnya, dari yang terhitung kan gitu ya. Ini kan ya. Nah, kalau ini berarti apa? Nah, kita mesti menghitung karena di tabel binomial itu yang tersedia itu binomial kumulatif kan, ya kan? Nah, ini kita convert seperti aturan dulu uji binomial kan. Ini T hitungnya ini kan plus hitung ya, banyaknya nilai positif yang dari sampel ya. Itu kan kalau kita cari di binomial tabelnya nggak ada karena binomial itu kumulatif kurang dari kan, kurang dari gitu, kurang dari gini ya tandanya ya. Nah supaya kita dapat kurang dari ini berarti ini banyaknya tanda N dikurang tanda positif gitu, jadi negatif kan jadinya, banyaknya tanda negatif di sini, kurang dari ini ya, N min plus hitung kan, N min plus ya, tanda plus. Jadi kita nyari peluang yang ini ya. Jadi tidak menjadi masalah sebenarnya ya, apakah nanti ya kalau kita menguji apakah selalu memberikan tanda positif atau negatif untuk sesuatu yang lebih tinggi atau lebih ini. Karena konotasinya ini cuma membedakan apakah di atas gitu ya. Apakah di atas, nilainya di atas sebelumnya, apa dia menurun apa naik gitu kan. Menurun atau naik. Masalah baik dan buruk belum tentu kan. Kalau kolesterol itu kalau menurun bagus gitu kan ya. Kalau menurun bagus. Berat badan juga kalau orang menurun bagus.
negatif itu lebih bagus gitu ya. Tetapi tanda plus minus ini tidak berarti mana yang lebih bagus mana enggak gitu ya. Jadi ya aturannya mirip dengan tadi. Nanti kalau karena di tabel binomial kita punya yang seperti ini, jadi mencarinya nanti kalau cari positifnya nggak dapat, kita cari yang lawannya. Berarti kalau lawannya kan tandanya dibalik nanti. Gitu. Jadi kalau kita nyari yang begini, supaya nanti bisa di tabel ya kita cari yang dibalik. Berarti di sini banyaknya tanda negatif, gitu. Kurang dari gitu. Karena antara tambah ya banyaknya yang positif ditambah banyaknya negatif itu kan sama dengan n kan. Jadi kalau ini positifnya besar, negatifnya akan kecil gitu kan, gitu kan. Jadi ya, jadi masalah ya, saya nggak Muhammad Hafid Sani ya. Jadi Anda mau yang lebih besar dikasih negatif atau dikasih positif, ya, tanda gitu ya. Tetapi kan pada umumnya kalau dia lebih tinggi ya sebagai penanda kita katakan dia positif gitu ya, nilainya positif. Tapi itu bagus atau jelek, baik atau buruk gitu ya, itu tidak ada hubungannya. Nanti baik buruk itu kan kita yang secara kualitatif menilai gitu ya. Bahwa positif itu bagus. Itu kalau apa? Kalau dia dari pendapatannya sedikit kemudian pendapatannya naik. Nah, itu bagus gitu ya. Yang tadinya nilainya kecil menjadi gede, nilai ujian ya itu bagus. Kita dalam soal tertentu misalnya saja berat badan misalnya, itu orang seneng kalau dari berat yang tinggi turun, nah itu malah seneng. Nah itu boleh juga dikasih positif dalam arti bagus gitu ya. Tetapi tandanya tetap biasanya tetap kita kalau dia dari 88 menjadi 86 ya negatif gitu ya. Dari berat 79 menjadi 80 gitu ya, itu positif. Bahwa berat badan dari 79 ke 80 ini kan wah ini bahaya gitu, ya apa-apa tapi kita tandain positif gitu ya. Itu Muhammad Hafiz Sani ya, kalau menurut saya nggak jadi masalah itu. Oke. Terima kasih Pak. Oke, ada lagi? Baik, kalau tidak ada seperti biasa ya, kita kasih kesempatan Anda, walaupun mungkin udah selesai ya mengerjakannya. Kalau sudah langsung saya mau minta ini. Tapi kita kasih kesempatan dulu ya, Anda mengerjakan mungkin yang belum sempat ya, baru ngetik tadi materinya. Silahkan dikerjakan yang untuk presentasi dan yang untuk di submit di Google Form, di Google Classroom, Google Form, ya di Google Classroom. Nanti kita buka kembali diskusinya. Sekarang 8.19 ya, mungkin tambah 20 menit cukup ya kali ya. Jadi 8.40 lah ya. 8.40 kita kembali diskusi kembali ya. Silahkan di Anda sebenarnya bisa diskusi juga ya, tapi kalau ada diskusi tanya di sini juga nggak apa-apa ya, silahkan ya. Jadi waktunya kira-kira 20 menit ya, karena mungkin Anda sudah menyimak juga dan materinya sudah, saya kira tidak sulit juga ya. Silakan ya, kalau ada pertanyaan silakan di kelas ini masih kita buka ya nanti. Ya, tapi saya kasih kesempatan Anda untuk mengerjakan dulu soal itu. Ya, silakan. Terima kasih. Sebelumnya di soal kan diketahui dari suatu penelitian dilakukan untuk mengetahui efektivitas program imunisasi di Kabupaten B. Kemudian dari hasil penelitian terhadap 200 subjek, sebelum dilakukan imunisasi terdapat 150 balita yang terkena campak dan 50 balita tidak terkena campak. Lalu setelah dilakukan imunisasi ternyata ada 75 balita yang terserang campak dan 125 balita yang tidak terserang campak. Dari 150 balita yang sebelum imunisasi terdapat 65 balita yang tetap terserang campak
setelah diimunisasi. Sedangkan dari 50 balita yang tidak terserang campak sebelum imunisasi, masih terdapat 40 balita yang tidak terserang campak setelah dilakukannya imunisasi. Jadi di sini datanya dari 150 yang sebelum imunisasi terkena campak, ternyata ada 65 yang masih terkena campak walaupun sudah imunisasi. Berarti di sini positif. Terus dari 50 balita yang tidak terserang campak, ada 40 yang tidak terserang campak setelah imunisasi. Kemudian untuk mencari nilai balita yang awalnya tidak terserang campak, tapi setelah imunisasi jadi terserang campak, ini dikurang 75 dikurang 65, jadi ada 10 balita. Terus untuk mencari balita yang tadinya terserang campak menjadi tidak terserang, 125 dikurang 40, jadi ada 85 balita. Untuk hipotesisnya, H0-nya program imunisasi di Kabupaten B tidak efektif, jadi sebelum dan sesudah sama. Untuk H1-nya program imunisasi di Kabupaten B efektif. Jadi ada penurunan. Di sini saya ujinya uji satu arah. Terus untuk alfanya 0,05. Ini uji statistiknya didapat 57,64. Terus untuk wilayah kritik, karena ini dua arah, berarti alfanya dikali 2, didapatkan hasil 2,71. Untuk keputusannya tolak H0, karena chi-square kuadratnya lebih besar dari chi-square alfanya. Jadi untuk kesimpulannya dengan tingkat signifikansi 5% dapat disimpulkan bahwa program imunisasi di Kabupaten B ini efektif menurunkan angka kejadian campak. Seperti itu, Pak. Oh, sorry, Brilianti. Terima kasih. Ini tolong di zoom sedikit ya. Ini diperbesar ya. Nah, ke atas sedikit. Nah, supaya kelihatan gitu ya. Oke, ini sudah disampaikan oleh Aprianti Eka ya. Ada yang punya pendapat yang berbeda? Kalau ini ujinya menurut Aprianti uji satu arah, dua arah ya ini? Uji satu arah, Pak. Uji satu arah, oke, betul ya. Yang diuji kalau kita pengen lihat ini ya, apakah imunisasi efektif gitu ya, uji satu arah. Terus yang chi-square hitungnya ketemu. Alfanya. Ya, alfanya dikali 2 ya. Betul begitu ya teman-teman ya. Jadi karena uji satu arah, alfanya dikali 2 ya. Alfa ya bandingannya ya, uji satu arah. Maka ketemu 1, berapa tadi di chi-square tabel ya, 2,71 ya. 2,71 dan chi-square hitungnya 57 ya, tolak H0. Jadi dapat ditunjukkan bahwa program imunisasi ini efektif ya. Oke, ada yang punya pendapat berbeda? Ya, saya kira sudah ya, sudah tidak ada yang berbeda, artinya ini sepakat dan sudah tepat ya dikerjakan oleh Aprilianti dan teman-teman yang mengerjakan seperti ini ya, sudah ujinya memang uji satu arah di sini ya, karena kita melihat yang efektif apa tidak efektif ya. Oke, saya kira
terima kasih ya Aprilianti atas pengerjaannya tadi dan penjelasannya ya dengan cukup baik ya. Oke, yang kedua soal yang tentang uji tanda ya, soal uji tanda. Soal yang kedua ya, uji tanda dari bahasan kita hari ini, ya kan? Yaitu tentang apa ini, training ya, mengadakan pelatihan manajemen ya, sebelum dan sesudah juga gitu ya. Tapi kita coba lihat uji tandanya seperti apa gitu ya, cara mengerjakannya ya. Oke, ini saya minta siapa nih, laki-laki lah ya. Naufal, coba Naufal ya, Naufal belum pernah nih. Naufal siapa namanya? Naufal terpotong saya Naufal. Yusuf, Pak. Naufal Yusuf ya, silakan Naufal ya. Naufal silakan. Naufal dari mana ini? Saya lupa, maaf. Ikutinya dari? Iya, Pak. Naufal mengikuti perkuliahan dari mana ini? Dari rumah, Pak. Ya, posisi rumahnya di mana maksudnya? Oh, dari Pekanbaru, Riau, Pak. Oh, ya itu maksudnya ya. Oke. Ya, Pak. Di Riau, Pekanbaru ya. Oke, silakan Naufal ya. Izin share screen, Pak. Yap, silakan. Jadi soalnya itu Asosiasi Perusahaan di Industri Obat dan Makanan mengadakan pelatihan manajemen database pelanggan dengan target pesertanya adalah manajer pemasaran atau manajer teknologi dan informasi. Sebelum dan sesudah pelatihan, peserta menjalani tes dengan sejumlah soal. Total skor dari tes menggambarkan tingkat kompetensi peserta dalam bidang manajemen database pelanggan yang dikelompokkan ke dalam 5 tingkat, dari yang terendah hingga yang terbaik. Yaitu dengan kode 1 tingkatnya kurang, kode 2 cukup, kode 3 baik, kode 4 sangat baik, dan kode 5 istimewa. Pada tabel di samping ini dicantumkan tingkat kompetensi peserta sebelum dan sesudah pelatihan. Dapatkah Anda simpulkan bahwa pelatihan manajemen database efektif meningkatkan kompetensi dengan menggunakan tingkat signifikan 5%. Jadi menurut saya dengan perhitungannya itu, dengan yang diketahui jumlah peserta 15, tingkat signifikannya 0,5 dan peluangnya 0,5, dengan menyatakan hipotesisnya itu hipotesis awal, yaitu tingkat kompetensi peserta diklat pada sebelum pelatihan sama dengan sesudah pelatihan, dan hipotesis alternatifnya itu tingkat kompetensi peserta diklat pada sebelum pelatihan berbeda dengan sesudah pelatihan. Dari tabel hasil skornya ini, hasil tingkat kompetensinya ini dibikin tingkatan sesuai dengan uji tanda, yaitu plus, minus, dan 0. Jadi didapatkan tanda plusnya sebanyak 11, tanda minus sebanyak 3, dan tanda 0 sebanyak 1. Dikarenakan ada nolnya 1 yang memiliki tingkatnya sama sebelum dan sesudah, maka total sampelnya sebanyak 14. Nah, untuk perhitungan P-value-nya saya menggunakan P, ini kurang penulisannya Pak, maaf. P kecil dari X, peluang X kecil dari N dikurang X hitung, didapatkan 0,0287. Dengan keputusan jika value lebih kecil daripada alfa, maka keputusannya tolak 0. Maka kesimpulannya yaitu dengan tingkat signifikan 5% terdapat cukup bukti untuk menyatakan tingkat kompetensi peserta diklat pada sebelum pelatihan berbeda dengan sesudah pelatihan. Sekian, Pak. Baik. Oke, sudah ya. Saya mungkin ngasih kesempatan teman-teman, apakah ada yang ingin ditanyakan atau disanggah atas penjelasan dari Naufal Yusuf? Ada? Nggak ada yang nyanggah? Sudah dianggap benar? Ya? Atau ada
Silakan kalau ada ya. Kita diskusi lah, bukan maksudnya untuk menyerang teman ya, tapi kita mencoba supaya kita belajar juga, mungkin kritis ya, ada sesuatu yang belum pas gitu yang dijelaskan oleh Naufal ya. Silakan. Izin, Pak. Silakan. Siapa ini? Hafiz, Pak. Sani. Hafiz Sani ya? Mungkin Silakan. di kesimpulannya, Pak. Kesimpulannya gimana tuh? Itu kan Novel pakai uji satu arah ya. Kalau menurut saya itu kesimpulannya bukan untuk menyatakan tingkat kompetensi peserta diklat pada sebelum pelatihan berbeda dengan sudah pelatihan. Itu kan kalau berbeda artinya kan dua arah. Mungkin sebaiknya kesimpulannya adalah pelatihan manajemen database itu efektif meningkatkan kompetensi gitu. Oke. Jadi dari Hafiz ya, mestinya ujinya satu arah gitu. Ini ujimu Novel dua arah ya tadi ya? Iya Pak, kayaknya di dua arah saya bikin sih Pak. Tapi untuk perhitungan PV-nya saya pakai yang uji satu arah. Pas penentuan hipotesis sama kesimpulannya saya salah Pak. Jadi p-value-nya ini satu arah kan? Dibandingkan dengan apa nih menurut kalau satu arah? Gimana Pak? P-value-nya ini ketemu, ini banyaknya tanda apa? Tanda negatif apa tanda positif jadinya? Tanda negatif Pak. Peluang banyaknya tanda negatif kita memperoleh 0,0287 ya. Iya Pak. Oke. Alfanya berapa? Alfanya 0,05 Pak. Itu alfa 0,05 itu uji berapa? Uji satu arah, dua arah? Satu arah Pak. Kalau uji dua arah berarti dibagi dua gitu kan? Kalau uji satu arah udah dibagi dua kan? Gitu ya. Dipakai langsung ya, p-value yang dihasilkan itu langsung dibandingkan ya dengan alfanya ya, nggak usah alfa per 2 gitu kan, betul nggak? Iya Pak, betul. Jadi kamu sudah benar ya membandingkan, berarti ketemu p-value ini dibandingkan dengan alfa berapa, 5% ya? Karena lebih kecil tolak nol ya. Nah, ini kalau dilihat dari alurnya tadi Hafiz sudah mengatakan dia menyarankan untuk uji satu arah ya, karena yang diuji itu pelatihan bukan didesain untuk supaya dia lebih lebih tidak kompeten ya gitu ya, tapi dia didesain supaya lebih kompeten ya. Ujinya satu arah, melihat efektif ya, melihat apakah pelatihan ini efektif atau tidak ya, berarti ujinya memang satu arah ya. Jadi hipotesis alternatif ini Naufal kan dua arah nih, tingkat kompetensi peserta diklat pada sebelum dan sebelum pelatihan berbeda dengan sesudah pelatihan. Nah, kita menguji efektivitas berarti kita harapkan apa? Sesudah pelatihan tingkat kompetensinya lebih tinggi gitu ya dibandingkan sebelum pelatihan ya. Karena itu ini yang statistik ujinya udah benar ya, p-value-nya udah kita dapat dibandingkan langsung dengan alfa ya, tidak bagi dengan alfa per 2 kan. Maka kesimpulannya tolak Hanol ya. Jadi setelah pelatihan itu kompetensi peserta meningkat ya, lebih baik ya, lebih tinggi ya kompetensinya. Itu ya Novel ya, Hafiz. Saya kira betul ya Hafiz ya, ujinya satu arah ya. Oke. Terima kasih Pak, terima kasih Hafiz Sani. Ya, saya kira itu mungkin nanti untuk mengerjakan yang soal yang dikumpul di Google Classroom Anda sesuaikan juga ya, apakah uji satu arah atau uji dua arah ya. Baik, saya kira cukup ya perkuliahan kita untuk hari ini. Kalau ada pertanyaan silakan Albert. Dengan
Iya. Nah, menarik ini. Coba kita bahas ya. Jadi kita bahas soalnya nih, bentar, mana itu? Ini kan ya. Oke. Ini ya soalnya ya, betul nggak? Mana ya? Oh, yang ini yang di ini ya. Ini, yang ini ya. Yang ini apa ya? Sesudah dengan sebelum. Apakah terdapat penurunan waktu yang signifikan setelah diberi insentif? Penurunan kan ini di searah juga ya. Ini juga uji searah ya. Jadi gimana? Kan kalau kita balik hipotesisnya, jadi hipotesisnya jadi sama aja gitu ya menurut Albert ya. Kan kita sekarang hipotesis nolnya apa? Hipotesis nolnya apa? Hipotesis nol kita apa ya? Kompetensi sebelum dan sesudah sama kan gitu ya. Kemudian hipotesis tandingannya kita adalah sesudah itu lebih tinggi daripada sebelum gitu ya. Kira-kira gitu ya hipotesisnya kan. Statistik untuk mengujinya apa ini kira-kira? Kalau kita pakai ini statistik ujinya. Kalau kita pakai ini kan ini ya. Kita pakai uji tanda plus ya, pakai keterangan. Kalau yang plus lebih banyak daripada yang min, begitu ya. Ya kan, meningkat ya, meningkatkan ada plus, misalnya baik ke istimewa ini plus gitu kan ya, cukup ke sangat baik plus gitu ya, dan seterusnya ya kan. Banyaknya tanda plus, maka hipotesis nol akan ditolak kalau nilainya p value-nya itu lebih kecil daripada alfa ini. Kalau ini alfa 5%, ya alfa berapa ini? 5% ya, 5%. Berarti kita akan tolak kalau nilai ini dia jatuh di sini ya, jatuhnya di sini lah. Kalau jatuh di daerah sini, ini cara dapat ininya ya. Nah, jatuh di sini, ini p value-nya kurang dari 5% kan. Berarti banyaknya, kita berharap peluang tanda positif lebih besar dari tanda positif yang ada dihitung ya. Tanda plus ya. Ya gitu kan ya, statistik p value-nya ya. Oke, sudah paham nih ya sampai di sini ya. Oke. Berarti kita cari, kalau kita nyari di binomial kan nggak dapat nih apa ya namanya. Ini sebenarnya kalau kita lihat karena ini apa namanya ini hipotesisnya ini 0,5 ya setengah, dia seperti simetri kan. Ya, seperti simetri ya, n min x. Jadi kalau banyaknya plus misalnya ini sampelnya berapa? 15 ya. Tadi banyaknya plus berapa? Coba Albert, banyaknya plus berapa ini tadi kemarin? Yang itu 11. Berarti kita pengen nyari peluang plus lebih dari 11 ya, lebih dari sama dengan ya. Lebih dari sama dengan 11 ya. Kita cari gitu kan. Nah, ternyata mencari yang ini itu sama dengan mencari peluang apa? Kan karena dia sini ya, itu kalau kita cari di normal juga sama dengan ini. Berarti N dikurang 11, berarti peluang apa? Negatif kurang dari, peluang tanda negatif kurang dari sama dengan 4 ya. 15 dikurang 11 kan ya, gitu kan. Kenapa? Oh, cuman 4, cuman ini ya, ada yang sama nolnya 3. Oke, 3 ya. Itu ya. Untuk N-nya berarti 14 ya, N-nya 14 ya. Nah, nanti kita cari di sini. Ini peluang ini sama. Gitu. Jadi kalau mencari peluang, jadi sebenarnya ide apa namanya? Konsep dasarnya adalah ya, konsep dasarnya itu mencari peluang yang ini, Albert, mencari peluang yang ini sebagai konsep dasarnya ya. Nah, bagaimana kalau sekarang hipotesisnya begini, H0 sama ya, berarti P sama dengan 0,5 itu, P plus sama dengan 0,5, P negatif juga sama dengan 0,5. So, hipotesis tandingannya apa? Bagaimana kalau dibalik itu ya, bahwa sebelum
kurang daripada sesudah. Gitu ya. Ya. Kalau ini yang digunakan, maka statistik ujinya berarti banyaknya apa itu? Berarti apa? Berarti banyaknya apa yang kita pakai untuk menolak H0 atau ini? Kalau kita pakai uji tanda pakai plus ya, kita coba lihat di sini ya. Hapus dulu ya. Ini mirip uji tanda yang zaman dulu tuh ya. Nah, kalau kita lihat, kalau setelah kurang daripada sesudah, sebelum ya. Ini kok sesudah, ini sebelum ini ya, sebelum ya. Kurang dari sesudah ya, yang begini berarti. Statistik ujinya di mana ya? Kalau kita mau tolak H0 dengan hipotesis ini. Kalau ini tanda positif, kalau ini tanda positif gitu. Gimana tuh? Kalau ini tanda positif. Albert paham nggak Mas? Ini tandanya positif Albertnya ya. Kita sama-sama pakai tanda positif. Berarti kita dapat tadi berapa? 11 ya? Dari statistik ini kita dapat 11 juga kan? Ya enggak? Kan kita acuannya tadi kalau hipotesis ini kita acuannya adalah peluang tanda positif lebih dari 11 ya kan? Lebih dari sama dengan 11 ya kan? Itu setara dengan peluang tanda negatif kurang dari sama dengan 3 gitu kan ya. Ini sama dengan peluang kurang dari sama dengan 3 ya. Oh, geser ya. Kurang dari sama dengan 3 ya. Itu kan ya sama ya. Nah, sekarang kalau ini hipotesisnya gitu. Ya. Sebenarnya ya, kalau kita uji ini implicitly sebenarnya kita akan menolak ya, menolak H0 atau menerima ini, yakin bahwa lebih besar itu ya kalau dia sangat nyata 11 di sini ya. Sebaliknya kalau ini sebelum lebih dari 11 ya, itu kalau kita pakai ini berarti apa? Kita akan menolak H0 kalau peluang positifnya kurang dari berapa? Kurang dari sama dengan 11 ya, kalau pakai kontinuan ya. Ya. Itu, kita akan tolak H0 kalau peluang positifnya kurang dari sama dengan 11, kalau yang hipotesis ini nih. Ya, kalau kita pakai tanda positif, sama-sama tanda positif ya, ini tanda positif, konsisten, kita menguji dengan sama-sama tanda positif. Berarti kalau ini kurang dari sama dengan 11, seolah-olah kita akan mendapatkan peluang tanda negatif lebih besar sama dengan berapa? 3, kalau ada yang tadi ya. Ya kan? Ini setara kan? Ya. Ini kita akan dapat nih. Ya kan? Jadi kalau kita menguji dengan ini, tanda negatifnya, kalau kita sampai tanda positif, ini statistik ujinya. Ya. Ya. Kurang dari sama dengan 11. Jadinya kita memperoleh dari tabel kan, dari statistiknya kita dapat ini. Ya. Sementara kalau kita pakai alfa 5%, ini bisa lebih besar dari alfa 5% kan, berarti terima H0 gitu, ya kan? Paham nggak Albert? Atau yang lain? Paham ya? Jadi kita pakai ini, mau yang mana? Plus ya, kalau kita sama-sama pakai statistik uji plus, mau menguji sebelum sesudah dibalik-balik kayak gimana juga bisa dilakukan gitu ya. Gitu. Ya, itu maksudnya ya Albert ya. Jadi nanti kita akan misalnya sebelum memang lebih kecil daripada sesudah, itu harus meyakinkan bahwa peluang untuk mendapatkan tanda minus kurang dari sama dengan 3, apakah ini lebih besar dari alfa atau ya kan? Bukan lebih kurang dari ya, lebih besar dari 3 ya. Ya. Kalau kita lihat kan sebenarnya tadi apa? Kalau kita lihat peluang kurang dari yang ini ya, peluang kurang dari sama dengan tanda positif, peluang tanda minus ya,
tanda minus kurang dari sama dengan 3, itu kan 0,0 sekian tadi ya, 0,02 berapa tadi ya, yang dihitung oleh siapa tadi, Novel ya, dihitung Novel kan ya tadi ya, ya dihitung oleh Novel. Nah itu ketemu 0,02 sekian, 0,2 berapa Novel, 0,2 berapa tadi? 0,0287 Pak. 287 ya. Berarti kalau ini berarti 0,1 dikurang 0,0287 ya, gede kan ya. Jadi kita nggak akan bisa membuktikan menolak H0 di sini kalau uji hipotesisnya ini kita terima H0 tuh jadinya. Ya. Nah, ya. Tidak lebih buruk ya. Ya, mungkin sama dengan bisa lebih dari, karena ini implicitly karena masalah pengujian aja, ini sebenarnya kalau hipotesisnya ini kan sebenarnya implicitly dia lawannya gini kan, lebih besar sama dengan ya. Gitu ya. Kalau ini juga sebenarnya kalau lebih besar sama dengan ini seolah-olah kurang dari sama dengan gitu ya. Hipotesisnya. Ya, tapi sebenarnya yang kita uji ya supaya ada pedoman ngitung alfanya, kita ambil yang sama dengan gitu. Itu ya Albert ya, mudah-mudahan jelas. Saya nggak tahu nih teman-teman yang lain apa tambah pusing ya, saya jelaskan begini. Intinya ginilah, kita coba lihat lagi ya. Mungkin di sini kali ya. Jadi kalau hipotesis nolnya tanda positif sama dengan tanda negatif ya, peluang negatif sama dengan positif, kemudian hipotesis tandingannya itu adalah P plus lebih dari P min gitu ya. Ya kan? Sorry, ini gimana pasnya? Ini min ya. X control. Ini apa nih? Kagok nih ya pakainya, sorry. Draw aja. Oke, ini min kan ya. Ya, kalau begini berarti kalau kita pakai statistik ujinya, kita gambar statistik ujinya gini ya kan. Nah, statistik ujinya. Kan logikanya kita akan tolak H0 kalau apa? Kalau nih ya. Nah, ini berapa peluangnya ini? Kalau kita pakai alfa 5%, nah, sebagai titik kritis ya alfa ya, maka kita hitung di sini tanda positif, jumlah tanda positif di sini. Peluang jumlah tanda positif lebih besar daripada tanda positif hitung ya. Berapa? Ya, kita memperoleh tadi 11 ya. Peluang tanda positif lebih dari 11 kan. Nah, kita hitung. Kita bisa hitung ini pakai binomial, tetapi di tabel binomial ini kan n-nya tadi ada karena ada yang ini ya, n-nya 13. Berarti ini setara dengan tanda negatif kurang dari 13 dikurang tadi 14 apa 13 ya? 13 ya, karena ada ini. 13 dikurang 11 ya, ini 2 ya. 2 ya. Berarti kedua kan ya? Kenapa? Oh, 14. Oh iya ya, ini 14 ya. Sorry. Ini 14 ya. Berarti ini 3 kan, peluang tanda negatif itu. Jadi sebenarnya peluang tanda negatif kurang dari 3 itu sebenarnya setara dengan nulis peluang tanda positif lebih dari 11 gitu. Itu sama. Cuman cara memperolehnya kalau ini kan kita mesti ngitung manual nih, lihat di ngitung pakai rumus binomial. Kalau yang ini kita bisa cari di tabel gitu, tabel kumulatifnya ada. Nah, kalau hipotesisnya ini ya. Kalau hipotesisnya adalah mana sih? Kalau hipotesisnya adalah P plus sama dengan P min. Kemudian di sini hipotesis alternatifnya adalah P min kurang dari P plus ya misalnya. Itu kan ya? Benar nggak itu P min ya? Atau gimana? Ya sama aja ya sebenarnya. Sama aja ke sini. Gitu ya. P min ya.
Nah, mirip nggak ini? Mirip ya. P plus juga di sebelah kanan nih, gitu ya. Ya, mirip-mirip juga ini hipotesisnya ya. Nah, kita akan tolak H0 ini kalau apa? Kalau kita tolak H0 kalau kita memperoleh apa? P plus, sama-sama P plus ya. Sama-sama nggak P plus ya. Jadi, sorry, bukan ini ya, tapi gini, sorry, saya salah. Yang ditanyakan Albert bukan gini, tapi kita justru menguji yang gini ya. Gitu ya. P min lebih dari P plus gitu ya, maksudnya ya. Atau lebih buruk Albert tadi. Nggak mungkin kan kita nguji sebelumnya lebih bagus daripada sesudahnya gitu. Nggak untuk pelatihan. Ini nggak masuk akal uji yang ini ya. Nggak masuk akal tuh. Nggak masuk akal sebenarnya. Setelah pelatihan kok malah lebih buruk gitu, ya kan? Nggak masuk akal. Jadi sebenarnya kalau kita menguji yang tadi ya, yang sebelum lebih dari sudah itu sama aja itu gitu ya. Jadi kalau kita lihat, ya, sebentar kita lihat, saya share lagi ya. Kita lihat yang kita coret-coret tadi. Nah, ini nih kan ngubah ini sebelum di sebelah kiri, sesudah ini kan sama aja, mas sesudah di sini sama sebelum di sini sama apa sebenarnya ya. Cuman kita ngujinya pakai tanda positif apa pakai tanda negatif gitu kan. Jadi gitu Albert, saya kira mudah-mudahan jelas ya. Hati-hati aja nanti mendefinisikan statistik yang kita pakai ini tanda positif apa tanda negatif gitu aja ya, supaya kita tidak tersesat gitu ya. Albert, udah gimana, jelas kah? Oke, sip. Jadi pedoman ini ujinya pakai tanda apa nih? Tanda positif apa tanda negatif? Kemudian cari logikanya kalau tanda positif tuh tolak H0 kalau begini gitu. Nah, mengenai cara cari peluangnya terserah ya. Kalau pakai kumulatif di tabel kumulatif binomial ya harus cari yang kumulatifnya kan kurang dari sama dengan itu ya. Berarti kalau dia carinya yang kita cari lebih dari, ya kita convert dia gitu. Kayak ini kan kita nyari P tanda positif lebih besar dari peluang kita memperoleh tanda positif lebih besar dari 11 gitu ya, lebih besar sama dengan 11. Ini kalau nyari di tabel nggak ada. Nah, kita cari positif dengan negatif kan sebenarnya simetri karena ini kita punya hipotesis nolnya tengah-tengah gitu ya. Nah, berarti kita cari peluang tanda negatif kurang dari n-11 gitu. Negatif kurang dari 3 kan gitu ya. Itu ya. Oke, saya kira diskusi ini bagus ya. Mudah-mudahan makin membuat kita lebih paham ya, bukan lebih pusing. Oke, ada pertanyaan lagi? Sarah, ada pertanyaan Sarah? Belum ada, Pak. Ya, atau siapa nih? Muhammad Apresa, ada pertanyaan? Ya? Belum ada, Pak. Belum ada. Jelas ya? Jelas ya. Atau siapa? Amanda, ada pertanyaan Amanda? Belum, Pak. Oke, jelas ya. Baik, kalau sudah kita cukup ya, kita rasakan cukup. Yang tugas biasa ya, yang 2 soal itu Anda submit di Google Classroom, dan minggu depan mungkin kita bisa review kembali ya, melihat hasil pengerjaan Anda. Nah, saya berpikir, saya nggak tahu ya, apa minggu depan atau minggu depannya lagi untuk kuis ya. Kita kan udah kuliah ke berapa ini? Ke-4 ya. Kuliah ke-4, ke-5. Mungkin nanti kuisnya 2 kali ya sebelum UTS ya. Jadi kalau begitu kemungkinan minggu depan kita akan kuis ya. Jadi bahannya bisa sampai bahan minggu depan ya. Minggu depan akan kita bahas kuliah ke berapa itu?
ke-5 ya. Kuliah ke-5 kita akan membahas uji Wilcoxon dan uji chi-kuadrat dan juga uji Fisher ya. Ada 3 tuh ya. Lumayan tuh uji, ada 3 uji minggu depan tuh, uji Wilcoxon ya, kemudian uji chi-square, kemudian uji Fisher ya. Nah, kita mungkin minggu depan kita ada kuis, tapi mungkin lebih bagus kita batasin kuisnya ya, supaya nggak masuk ke bahan yang itu nanti. Kuisnya untuk sampai bahan kuliah ke-4 aja ya, nanti ya, nanti dikerjakan mungkin saya nggak tahu ya sebelum apa sesudah, nanti kita lihat aja ya. Tapi kalau dilihat dari waktunya mungkin lebih bagus kalau atau agak repot ya, nggak tahu nanti apakah sebelum atau sesudah membahas kuliah ke-5 gitu ya. Nanti kita lihat aja ya minggu depan ya, kuisnya bagusnya sebelum atau sesudah. Kalau misalnya sesudah juga nggak apa-apa ya, misalnya nanti tinggal Anda submit di Google Classroom ya untuk kuisnya. Baik, saya kira itu ya. Terima kasih banyak atas atensi dan perhatiannya pada hari ini. Jadi saya ingatkan kembali, minggu depan kita akan kuis, bahannya sampai kuliah ke-4 ya untuk kuisnya ya. Jadi untuk kuliah ke-5 mungkin kita exercise biasa ya, latihan kayak gini ya. Tidak dijadikan sebagai kuis. Oke. Baik, ada pertanyaan sebelum kita tutup? Baik, kalau tidak ada, terima kasih sekali lagi. Sampai ketemu minggu depan ya. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Saya izin live ya. Silakan.